Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 651 sampai 655. Begitu Fang Zan mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Apakah ini provokatif? Provokasi mereka agar tidak berani mendobrak pintu ini. Siapa yang sanggup menanggung ini? Runtuhkan pintu ini untukku. Guo Longteng tidak tahan dengan penghinaan seperti ini. Retak, retak, boom. Dengan perintah tersebut, beberapa ahli segera melangkah maju dan dengan paksa merobohkan gerbang besi besar halaman distrik umum. Kamu berani sekali, berani merobohkan pintu di sini? Tahukah kamu di mana ini? Teriak Fang Zan dengan marah. Guk guk guk. Beberapa anjing militer mengaum dan melakukan gerakan menyerang. Guo Feihong berkata dengan marah dengan wajah dingin, "Kemarilah, masuk dan tarik keluar Ye Junlin. Bunuh siapapun yang menghentikanmu, kakak." Segera, pengawal Longhu hendak menerobos masuk. "Berhenti, mari kita lihat siapa yang berani," teriak Fang Zan. Petugas lain juga berteriak. "Apa yang kamu takutkan? Bertarunglah untukku." Guo Feihong tidak menganggapnya serius sama sekali. "Apakah kamu tahu di mana ini? Kamu berani menerobos masuk?" Fang Zan berteriak, "Ini adalah kompleks militer. Area terlarang militer. Kamu telah menerobos masuk secara ilegal. Kamu telah melanggar tabu." Kata-kata Fang Zan menyebabkan band untuk menyerang. Semua penjaga naga dan harimau berhenti dan menatapnya dengan tatapan kosong, bahkan sedikit malu-malu. Ledakan berita itu seperti sambaran petir, yang membuat Guo Feihong dan yang lainnya takut. Dimengerti, Guo Feihong dan yang lainnya segera memahami satu hal. Sejak awal, mereka merasa Fang Zan dan yang lainnya memiliki temperamen yang berbeda, perasaan yang istimewa. Tapi saya tidak tahu apa itu. Orang-orang ini semua mengenakan seragam rompi hijau tentara. Tampaknya masuk akal sekarang, orang-orang ini sepertinya adalah tentara. Bahkan anjingnya pun berbeda, itu anjing militer sialan. Sesaat, Guo Feihong dan Guo Longteng panik. Ini pasti sebuah kompleks militer. Mereka berada dalam masalah besar, apalagi jika orang-orang tersebut adalah tentara. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah kamu bergegas masuk, atau pergi? Meninggalkan tidak mungkin, wajah keluarga Guo tidak bisa hilang. Guo Feihong mencibir dan berkata, "Kamu bilang itu kompleks militer. Apakah itu kompleks militer? Apakah kamu mencoba menakutiku? Katakan padamu. Biarkan Ye Junlin keluar untuk menemuiku berlutut segera, kalau tidak, aku akan melakukannya robohkan tempat ini, dan aku akan membiarkan semua orang mati." Kata Guo Feihong dengan marah. Long Hui sudah dalam tahap persiapan. Selama mereka memberi perintah, mereka akan mengobrak-abrik tempat ini. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir," kata Fang Zan. "Ayo, cepat masuk dan tangkap Ye Junlin." Tapi Guo Feihong tidak menghargainya sama sekali. Satu kalimat membuat marah Fang Zan dan semua orang. "Bodoh sekali, saya memberontak melawan Anda dan berani menimbulkan masalah di wilayah saya." Fang Zan mengeluarkan ponselnya dan langsung memutar nomor. "Hei, saya Fang Zan, sampaikan pesanan saya. Kumpulkan semua anggota prajurit kelompok pertarungan darah, bersenjata lengkap, datanglah ke markas tentara di pinggiran barat kota untuk melindungi Kunlun." Wang Hu juga memutar nomor telepon. "Halo, saya Wang Hu. Ikuti perintah saya, kumpulkan resimen 1000 harimau, bersenjata lengkap, ke markas tentara di pinggiran barat kota, halaman, lindungi Kunlun." Zhang Qianlong, "Hei, saya Zhang Qianlong. Kumpulkan semua orang di resimen naga dan datanglah ke markas tentara di pinggiran barat kota sesegera mungkin. Kita punya misi tempur yang penting, dengarkan. Perintahku, resimen Falcon bersenjata lengkap, maju cepat. Dengarkan perintahku, serigala malam bersenjata lengkap, maju cepat. Dengarkan perintahku, Cita bersenjata lengkap, maju cepat.
Dengarkan perintahku, resimen sapi besi bersenjata lengkap, maju cepat. Para pemimpin korps terkemuka yang hadir mengeluarkan perintah satu demi satu. 30 resimen penuh dimobilisasi segera, pemandangan itu sangat mengejutkan. Lebih dari 600 orang di keluarga Guo ditahan. Suara desahan terdengar satu demi satu. Guo Longteng tercengang. Guo Fei Hong tercengang. Guo Kunsu terus terbatuk. Belum lagi apakah masalah itu benar atau salah. Tapi Fang sangat kuat dalam melawan orang-orang ini. Lebih dari 60 orang semuanya adalah perwira setingkat komandan resimen. Jadi apakah tempat ini benar-benar merupakan kompleks militer? Siapa yang akan berada di dalam? Apa identitas orang yang dijaga lebih dari 60 petugas itu? Semua orang di keluarga Guo tidak dapat membayangkannya. Dada, tubuh penjaga naga dan harimau di garis depan gemetar, dan kaki mereka gemetar. Setelah hal ini benar, mereka tahu apa maksudnya. Jangankan satu keluarga Guo, 10 keluarga Guo saja tidak cukup. Kini, keluarga Guo benar-benar berada dalam situasi sulit. Menyerang, tidak berani, tidak menyerang. Keluarga Guo benar-benar kehilangan muka. Saat ini, Ye Junlin dan King Long keluar. Boom, melihat Ye Junlin, hampir semua orang di keluarga Guo menyemburkan api ke mata mereka. Orang ini telah membuat malu keluarga Guo. Guo Longteng ingin segera keluar dan membunuh Ye Junlin. Di depan Quan Jinling, Ye Junlin mengambil tunangannya. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Guo Fei Hong dan Guo Kunsu semakin marah. Melihat Ye Junlin, tingkat kebenciannya meroket. Membunuh. Guo Fei Hong hendak segera memberi perintah. Tetapi ketika dia melirik ke arah Fang Zan dan yang lainnya, dia ragu-ragu. Jika panggilan yang baru saja mereka lakukan itu benar, maka keluarga Guo tamat. Ye Junlin memandang semua orang di keluarga Guo dan tersenyum. Aku dengar kamu mencariku. Ye Junlin, kamu. Guo Longteng sangat marah. Sekarang, aku di sini. Ayo. Ye Junlin memandang keluarga Guo dan tertawa. Melihat tatapan mengejek Ye Junlin, Guo Fei Hong dan putranya benar-benar akan meledak. Ayo, apa, kamu tidak berani lagi? Bukankah keluarga Guomu kejam? Bukankah Wang Fa ada di mana kamu berada? Apa, kamu bahkan tidak berani masuk melalui pintu ini? Menghadapi provokasi Ye Junlin, keluarga Guo sangat marah. Semua orang menahan diri, terengah-engah. Pisau daging di tangan mereka sudah lama terangkat. Guo Fei Hong sedang berjuang, hidup atau mati. Ini sangat kontradiktif, begitu juga orang lain. Jika Fang Zan, mereka adalah perwira sejati, itu akan menjadi masalah besar. Melihat keluarga Guo ragu-ragu, Ye Junlin tersenyum dan berkata, apa yang kamu takutkan? Bukankah keluarga Guo adalah hukum raja? Tanah ini seharusnya juga milikmu, bukankah? Keluarga Guomu lebih unggul dari Tiongkok? Mengapa kamu tidak berani menginjakan kaki di tempat ini? Ayolah, jangan biarkan aku meremehkanmu, kalian sekelompok pengecut. Menghadapi provokasi berulang-ulang Ye Junlin, Guo Fei Hong terengah-engah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya hampir terbang keluar. Apalagi melihat penampilan arogan Ye Junlin, dia tidak tahan. Akhirnya, Guo Fei Hong pecah. Ayo, ayo. Kamu harus menangkap Ye Junlin hidup-hidup. Guo Fei Hong meraung sekuat tenaga. Wow, pengawal Longhu tidak bisa menahan diri lagi, dan dengan satu perintah, mereka semua menyerang. Mari kita lihat siapa yang berani. Fang Zan dan yang lainnya juga memasang postur bertarung, siap bertarung. Gemuruh, tapi pada saat ini, suara mesin yang sangat menggelegar terdengar dari udara. Suara yang menggemparkan bumi mengguncang seluruh penonton. Helikopter bersenjata melayang di langit. Adegan tiba-tiba menyebabkan semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Menatap kosong ke udara, tercengang. Karena hari sudah malam, lampu terang helikopter menyinari perkemahan keluarga Guo. Semua penjaga naga dan harimau yang mengelilingi halaman distrik umum diterangi.
Menghadapi cahaya yang kuat, semua orang menutup mata atau meletakkan tangan di depan mata. Semua orang di keluarga Guo panik. Ini kompleks militer. Siapa kamu? Kami adalah Brigade Terbang Wilayah Militer Jinling. Apa yang ingin kamu lakukan? Sebuah suara datang dari pengeras suara di helikopter. Hal ini membuat keluarga Guo ketakutan. Nyata. Itu benar. Orang-orang tadi benar-benar petugas. KKK. Tidak hanya itu, ada juga langkah seragam yang datang dari belakang keluarga Guo. Bas-bas, bukan hanya suara langkah kaki, suara mobil, tapi juga berbagai suara lainnya yang bercampur. Postur ini benar-benar seperti ribuan pasukan yang berlari ke depan. 1, 2, 3, 4 diiringi slogan-slogan keras. Sekelompok tentara tiba-tiba muncul di belakang penjaga naga dan harimau keluarga Guo. Ketakutan, sangat terkejut, para penjaga naga dan harimau semuanya ketakutan. Ternyata itu benar, mereka sebenarnya mengerahkan 30 resimen. Bagaimana cara kerjanya? Tempat ini benar-benar zona militer terbatas. Mereka sudah selesai sepenuhnya, bang. Penjaga naga dan harimau, tim yang dibangun dengan lebih dari 2 miliar yuan, semuanya berlutut pada saat ini, memegang kepala di tangan. Hanya Guo Feihong yang berdiri di lapangan. Hanya saja otak Guo Feihong dan yang lainnya menjadi kosong, wajah mereka sangat pucat hingga tidak berdarah, dan mereka berkeringat banyak. Ayah, aku tidak tahan lagi. Kaki Guo Longteng terasa lemas, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Hal yang sama juga berlaku untuk Guo Feihong. Dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa memaksakan diri. Dia gemetar dan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat penampilan mereka, Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Apa, menasihati? Apakah hukum raja yang kamu setujui? Bukankah keluarga Guomu sangat baik? Mengapa kamu masih berlutut? Kamu. Guo Feihong berteriak dengan gemetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Batuk. Guo Kunsu berhasil mengeluarkan sebuah kalimat di tengah semburan batuknya, "Kamu, apa identitasmu?" Sebelumnya, Dewa Perang Yan Luo memimpin 3.000 orang untuk melindunginya. Keluarga Guo tidak akan peduli dengan identitas Ye Junlin. Tapi hari ini, total 30 resimen dari wilayah militer Jinling melindunginya. Maka identitas Ye Junlin berbeda, mungkin sangat kuat sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Satu hal yang ingin kukatakan, keluarga Guo tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasku. Mata Ye Junlin memancarkan cahaya dingin. Kemarilah, bawa mereka semua pergi. Anggota keluarga Guo yang lain tidak berani bergerak, jadi aku akan melakukannya sendiri. Coba kulihat betapa kuatnya keluarga yang mengaku sebagai Wang Fa ini. Ye Junlin meraung, boom, Guo Kunsu dan yang lainnya menutup mata mereka dengan putus asa. Keluarga Guo sudah benar-benar berakhir kali ini. Di sisi lain, di dalam Zhao Family Manor, kakek dan nenek, ada yang tidak beres. Keluarga Guo datang ke Jinling dengan 500 penjaga naga dan harimau. Kata Zhang Wentao terengah-engah, begitu cepat. Ekspresi Wu Mulan dan yang lainnya berubah drastis. Menunjukkan ketakutan yang mendalam, ini merepotkan. Apakah kamu tahu di mana mereka sekarang? Tanya Wu Mulan. Sekarang saya akan membawa orang untuk menemukan Ye Junlin. Saya mendengar bahwa saya ingin membunuh Ye Junlin dan menghapus lingkaran bawah tanah Jinling. Kata Zhang Wentao, Wu Mulan mulai berdoa. Saya harap setelah membunuh Ye Junlin, kemarahan keluarga Guo akan hilang. Nenek, apa yang kamu katakan? Li Ziran bertanya tidak puas. Wu Mulan dan yang lainnya semua memandang Li Ziran. Ziran, apakah menurutmu Ye Junlin bisa menyelesaikan masalah ini? Kali ini keluarga Guo akan membunuhnya. Ya, 3.000 orang yang melindungimu juga akan mati secara tragis. Zhang Wentao mengatakan yang sebenarnya, baru pada saat itulah Li Ziran menyadari keseriusan masalahnya. Oh, benarkah? Kenapa aku tidak mati?
Pada saat ini, sebuah suara datang, dan Zhang Wentao jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. "Hantu, apa-apaan ini? Aku masih hidup dan sehat," tegur Ye Junlin. "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Wu Mulan dan yang lainnya bangkit dan menatap Ye Junlin. "Apa yang bisa saya lakukan? Di mana keluarga Guo? Bukankah keluarga Guo mencarimu?" Wu Mulan bertanya dengan tidak percaya. "Oh, biarkan aku kabur, dan tidak akan ada keluarga Guo di masa depan," kata Ye Junlin. "Apa? Bagaimana mungkin?" Wu Mulan dan yang lainnya memasang ekspresi tidak percaya. Zhang Wentao buru-buru mencari hubungan untuk menanyakan situasinya. Kemudian, kulitnya berubah drastis. Ini benar-benar keluarga Guo telah menghilang di Jinling, dan mereka tidak tahu kemana harus pergi. Ini. Zhang Wentao sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Ternyata itu benar. Wu Mulan, Zhao Jiangwo dan yang lainnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Zhao Yuan menunjukkan senyuman santai. Bukankah keluarga Guo memprovokasi orang ini untuk mencari kematian? Li Ziran meraih tangan Ye Junlin dan berbisik, "Bos misterius grup Yunting melakukannya lagi." Ye Junlin terkejut sejenak, lalu mengangguk. Dia adalah bos dari Yunting Group, dan dia melakukan hal yang benar. Kita berhutang budi pada seseorang lagi, dan kita tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali. Li Ziran tertawa. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Jika tidak berhasil, berikan saja aku kepada orang lain." "Itu tidak akan berhasil, syarat lainnya baik-baik saja. Tapi aku tidak setuju dengan ini." Li Ziran menggelengkan kepalanya. Cintanya pada Ye Junlin telah merasuk jauh ke dalam tulangnya. Ternyata yang diharapkannya dari suaminya adalah mengenakan jas dan merencanakan strategi. Kenakan seragam militer dan lindungi rumah dan negara Anda. Tapi sekarang, tidak peduli seperti apa rupa Ye Junlin, dia menyukainya. Karena dia tahu Ye Junlin akan melindunginya secara diam-diam. "Kakek, nenek, kakek, izinkan saya menjelaskan kepada Anda hari ini bahwa pernikahan saya adalah keputusan saya sendiri. Saya akan tetap menikahi Junlin dan menunggu dia memberi saya pernikahan yang sempurna lagi," Li Ziran berkata di depan semua orang di keluarga Li dan Zhao. Menghadap, menunjukkan sikapnya, Ye Junlin sangat tersentuh. Selama Li Ziran percaya pada dirinya sendiri, itu sudah cukup. "Hei, keluarga Li dan Zhao menghela nafas. Tidak mungkin aku bisa menghindari Ye Junlin ini. Dosa, Wu Mulan hanya bisa melepaskan gagasan ini. Pelajaran kali ini sudah cukup baginya." Huahai, ibu kota ekonomi Tiongkok dikenal sebagai kota ajaib. Tingkat Huahai lebih tinggi dari kota-kota tingkat pertama seperti Jinling, Suzhou, dan Hangzhou. Karena ada beberapa keluarga kerajaan yang bertanggung jawab, kekuatan ekonominya luar biasa, namun hari ini kalangan kelas atas di Huahai terkejut. Karena Guo Kunsu, ketua serikat buruh Huahai, menghilang, dan keluarga Guo juga langsung hancur. Meski keluarga Guo tidak sekuat keluarga kerajaan, namun mampu mengendalikan jalur kehidupan ekonomi Huahai. Dia terjatuh tanpa alasan, ini membuat takut banyak orang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah keluarga Guo pergi ke Jinling untuk menikahi seorang istri? Bagaimana bisa hilang? Sejenak masyarakat Huahai panik. Namun di pegunungan dalam dan hutan tua di pinggiran Huahai, terdapat sebuah villa mewah. Di luar villa, ada ratusan orang yang berlutut serempak. "Saya mohon guru untuk maju dan membalaskan dendam adik laki-laki saya Luzan." Ratusan orang berteriak serempak, dan semua orang bersujud. Dahi mereka berdarah karena memar. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang-orang ini telah berlutut di sini selama 3 hari penuh. Ketika tersiar kabar bahwa Luzan meninggal di Jinling, orang-orang ini datang ke sini dan berlutut selama 3 hari 3 malam. Mereka semua adalah adik laki-laki dan perempuan Luzan, dan mereka belajar dari guru yang sama. Guru yang disebutkan Luzan juga akan pergi ke Jinling. Tapi ini belum waktunya, kemundurannya belum berakhir.
Tapi Luzan meninggal, dan orang-orang ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka meminta gurunya untuk meninggalkan bea cukai lebih awal. Hei, tiba-tiba desahan datang dari villa. Ketika ratusan orang yang berlutut mendengar suara itu, mereka langsung menjadi bersemangat. Wajah aslinya yang pucat menunjukkan kilau kemerahan, dan matanya berbinar-binar. Mencicit, tak lama kemudian, pintu villa perlahan terbuka. Dadada, dua tim penjaga berbaju merah keluar lebih dulu. Mereka semua memiliki sulaman kata Hong di pakaian mereka. Kemudian 6 orang keluar dikelilingi oleh seorang lelaki tua. Keenam orang ini semuanya mengenakan topeng dan berdandan sama seperti dua budak yang dibawakan Luzan. Lelaki tua itu mengenakan setelan tang berwarna putih. Tampak tidak berbeda dengan lelaki tua biasa. Matanya berkabut dan berjalan gemetar, seolah-olah bisa tertiup angin. Senior bertemu guru, ratusan orang berteriak serempak setelah melihatnya. Wajah semua orang menunjukkan kekaguman dan kekaguman yang tulus. Zaner benar-benar pergi, lelaki tua itu bertanya dengan gemetar. Guru, adik laki-lakiku telah tinggal di Aurus Hill selamanya dan tidak akan pernah kembali. Kata seseorang di bawah. Hah? Setelah mendengar ini, lelaki tua itu menengadah ke langit dan menarik napas panjang. Dalam hidupnya, dia memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, termasuk tidak hanya 1000, tetapi juga 800 siswa. Banyak di antara mereka yang merupakan pelajar terdaftar, dia lupa. Namun di antara ratusan siswa, yang paling dia hargai adalah murid muda Luzan. Karena dia tidak memiliki anak, dia mengangkat Luzan sebagai ahli warisnya. Kalau tidak, bisakah masalah penting seperti menduduki Jinling diserahkan kepada Luzan? Dia juga berbicara dengan Luzan 2 hari yang lalu. Luzan mengatakan bahwa efeknya sangat bagus dan lingkaran bawah tanah di Jinling telah dimusnahkan. Namun tak lama kemudian, kabar meninggalnya Luzan pun diterima. Siapa yang melakukannya? Tanya lelaki tua itu. Guru, itu adalah Dewa Perang Yan Luo, penguasa lingkaran bawah tanah Jinling saat ini. Siapa dia yang memecahkan rekor pertarungan maut di Asia? Jadi, kami sudah lama tidak berani bertindak, dan sudah tunggu gurunya keluar. Kata murid-murid di bawah, ternyata ada tunggul yang keras di Jinling. Murid kecilku mati karena dianiaya. Teriak lelaki tua itu, Guru, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam adik laki-laki saya. Iya, jika saya tidak membalas dendam, saya bersumpah saya tidak akan menjadi manusia. Ratusan orang-orang berteriak serempak. Di mana mayat murid kecilku? Lelaki tua itu memandang semua orang. Semua orang diam. Setelah kejadian itu, tidak ada yang peduli dengan jenazah tersebut. Sedemikian rupa sehingga tubuh Luzan masih berada di Jinling. Aku melihat semua orang terdiam. Ekspresi kemarahan melintas di wajah lelaki tua itu. Kamu terus mengatakan kamu ingin membalas dendam, tetapi kamu bahkan belum membawa kembali tubuh adik laki-lakimu. Suara lelaki tua itu seperti gemuruh guntur. Sama sekali tidak sesuai dengan usia tuanya. Ratusan orang gemetar dan menundukkan kepala ke lantai. Kaki semua orang gemetar dan berkeringat banyak. Yang ini marah. Konsekuensinya adalah langit dan bumi, karena identitasnya terlalu menakutkan. Begitu identitas lelaki tua itu terungkap, seluruh provinsi selatan Tiongkok mungkin akan gemetar, bersambung.